sahabat PKL, apa kabar? Hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan, yang tidak asing lagi adalah Bapak Dr. Ali Maksun Atmo, M.Biomed. Kebetulan hari ini merupakan hari yang istimewa, yaitu adalah hari di mana APKI sudah berusia mencapai 33 tahun. 33 tahun merupakan usia yang kreatif, produktif, dan energik. Untuk hal itu, untuk tanggapan pertama dari perbincangan kita hari ini adalah tanggapan ulang tahun dari Bapak Ketua Umum Ali. Bagaimana, Dok? Apa kabar? Terima kasih, Sehat? Mas Harto. Alhamdulillah sehat. Mas Harto ini media yang setia terhadap perjuangan ekonomi rakyat kecil PKL-UMKM. Sudah malang buana, hari ini salah satu CEO Bisnis Studi ID. Yang pertama, hari ini istimewa, Pak Harto. 29 Januari 2026 merupakan 33 tahun lahirnya organisasi wadah berjuang pedagang kaki lima setanah air APKI di Jogja. Di antara pendirinya adalah beberapa tokoh nasional, Pak Bustanul Arifin, waktu itu Menteri Muda Urusan Koperasi, ada Mas Adi Sasono, ada Mas Dalam Raharjo, kemudian sesepuhnya juga alhamdulillah ada Legend Mutayib, ada Jenderal TNI Joko Santoso. Untuk itu hari ini memang kita ingin melakukan sebuah perenungan. Kalau dulu berdirinya APKI ini kan untuk menjaga, mempertahankan harga diri, harkat, martabat kemanusiaan pedagang kaki. Untuk usaha ekonomi PKL bisa maju, berkembang, unggul, rakyat bangsa ini hidupnya sejahtera, berkeadilan. Untuk memanusiakan PKL dan pedagang kaki lima mendapatkan haknya sebagai warga negara yang dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang. Namun organisasi yang saya pimpin menghadapi sebuah tantangan yang berat dan kompleks. Indonesia 2030 wajib, Pak Harto, mencetak 100 juta UMKM unggul dan handal untuk sukses menjemput puncak bonus demografi dan transformasi menjadi negara maju. Saya tentunya tidak pernah ikhlas kalau ini gagal. Karena apa? Kalau gagal akan terjadi malapetaka demografi, pengangguran, kemiskinan, bahkan kelaparan budak di mana-mana. Ujung akhirnya NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 akan menjadi konflik. Itulah Pak Harto, karena APKI ke-33 grand temanya adalah makan bergizi gratis, driver gizi, dan ekonomi UMKM, driver penghapusan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Ya, bisa dijelaskan terkait dengan ini luar biasa nih gagasan Pak Ali Ya. mengenai UMKM kita ya. Ya. Terkait dengan tema yang sekarang sedang diusung. Yang pertama, saya merupakan salah satu di antara tim waktu Pilpres 2004 yang melandasi resmi bahwa program makan bergizi gratis itu hal mendasar dan strategis dalam rangka mencetak generasi emas Indonesia 2045. Mengapa? Karena secara basic sains medis itu sudah terbukti. Manusia itu, Pak Harto, kecerdasannya atau intelektualitas yang pertama di dalam kandungan. Itu pertumbuhan otak, Pak. Jumlah sel saraf otak itu ditentukan gizi dalam kandungan. Pertumbuhannya itu ditentukan yang paling waktu emas adalah 2 tahun. Tapi sampai 5 tahun tetap terjadi perkembangan. Perkembangan itu artinya penebalan sel-sel saraf otak.
Artinya makan bergizi gratis ini memang sangat dibutuhkan generasi penerus bangsa dalam rangka agar intelektualitas kecerdasan generasi penerus bangsa ini di atas rata-rata, sehingga mereka kalau dikasih lingkungan yang baik, tantangan yang mumpuni, mereka akan unggul di era apapun, termasuk di era digital hari ini. Oleh karena itu, makan bergizi gratis secara based on scientific medicine itu memang driver gizi untuk generasi penerus bangsa. Namun Pak Harto, Prabowo Subianto ketika Pilpres 2024 juga mendorong program ini harus menjadi driver ekonomi usaha mikro kecil menengah di Indonesia, harus menjadi driver kantin sekolah, kuliner di sekitar sekolah, mampu maju, berkembang dan unggul, naik kelas. Dan yang lebih penting dari itu Pak Harto, ujung dan akhirnya adalah MBG menjadi sebuah instrumen penghapusan pengangguran. Dan ilustrasinya begini Pak Harto, saya termasuk yang selalu mengedepankan paradigma positif. Saya selalu menghindar pada paradigma negatif. Saya tidak memakai istilah pengentasan, karena pengentasan itu paradigma negatif. Seakan-akan ada pemeliharaan pengangguran dan kemiskinan, ujung akhirnya berupa bansos. Tidak mendorong spirit masyarakat yang menganggur, tidak mendorong spirit dan instrumen produktif masyarakat. Karena itu pengangguran, kemiskinan harus dihapus Pak Harto. Penghapusannya seperti apa? Kita berikan kail produktif. Kita libatkan yang nganggur, yang miskin ini dalam tata kelola ekonomi negeri ini. Oleh karena itu, MBG dengan budget yang sangat besar, kalau target Presiden 82,9 juta porsi per hari, itu sekitar 400 triliun per tahun Pak Harto. APBN tahun ini 2006 269. Bayangan saya nih Pak Harto, ya, kalau kantin sekolah dan kuliner di sekitar sekolah diberi porsi 200-an porsi per hari, untung 2.000 misalkan, berarti sudah untung 400.000. Artinya mereka pasti maju, berkembang, dan unggul. Kalau kita bagi 82,9 juta porsi dibagi 200, berarti ada 4 sampai 4,1 juta pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem makan bergizi gratis. Ini belum soal petani, peternak, ya, dan rantai pasok. Itu pada saat Pilpres 2024, saya sebagai Presiden Kawalan Indonesia, juga Ketua Mahasiswa PKN Indonesia, aku yakin secara objektif kalau MBG ini berjalan akan menambah pertumbuhan ekonomi 0,5. Namun ya, apa yang diharapkan oleh Presiden yang menjadi ruh kepemimpinan Presiden Prabowo ini kan, satu, ingin menghapus kemiskinan dari bumi Indonesia. Yang kedua, beliau bangga, hormat, bahkan memuliakan PKL, pedagang bakso, pedagang pasar, ojol, dan yang lainnya. Namun 1 tahun pelaksanaan MBG mulai Januari 2025 hingga hari ini, realitas di lapangan tidak sesuai atau bertolak belakang dengan misi besar dan ruh marwah kepemimpinan Presiden Prabowo yang ingin menghapus kemiskinan, pengangguran, membanggakan, memuliakan perdagangan kelima, pedagang pasar. Sahabat PKL, Pak Dr. Ali ini sebenarnya cukup lengkap. Satu, beliau ada tahu kesehatan, Ya. yang kemudian tahu pedagang kaki lima yang grassroots berada di bawah, dan bagaimana cara pedagang kaki lima ini bisa hidup makmur sesuai dengan target program yang sudah ditanyakan Presiden. Saya rasa sosok Pak Ali ini luar biasa, ini cukup lengkap ini kawan. Walaupun begitu Pak Ali ya, target itu kan target yang masih berada di atas kertas Pak Ali. Betul. Kira-kira bisa di-spill nggak? Kira-kira apa tantangan ke depan ini antara target dengan apa yang sudah di... Yang pertama,
kemarin hari Rabu tanggal 28 Januari 2006 saya sudah sampaikan kepada Menteri UMKM Maman Abdurrahman bahwa APKN Perjuangan mendapatkan keluh kesah dari seluruh Indonesia. 1 tahun MBG berjalan. Jadi sudah banyak kantin sekolah, kuliner di sekitar sekolah, sepi pembeli, bahkan banyak yang dirugikan. Ya. Tantangan MBG ke depan adalah mengembalikan kepada ruh dasar, baik itu sebagai driver gizi, driver ekonomi rakyat, dan sebagai instrumen penghapusan pengangguran dan kemiskinan untuk pertumbuhan 8% 2029. Untuk itu juga mendukung penuh apa yang disampaikan Menteri Keuangan Purbayan Yudhisaryo yang akan mengevaluasi, memonitoring budget APBN 269 triliun tahun 2026 ini sehingga bisa efektif. Karena MBG ini Pak Arto, di sana sini masih banyak kelemahan, kekurangan, bahkan penyalahgunaan. Dan di DPR, ini bukan dari saya Pak Arto, antara Menteri UMKM dan DPR tersinyalir di situ bahwa yang punya dapur di MBG ini bukan UMKM, karena UMKM nggak akan punya modal 1-3 miliar. Dan tersinyalir juga waktu RDP Men UMKM dengan DPR yang punya ada kong kali kong dan monopoli pemilik modal, para elit dan penguasa. Dan ini sinkron dengan penelitian dari ICW, dari 102 yayasan, ternyata satu yayasan ada 10 dan itu pemiliknya tanda petik. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama rakyat, atas nama UMKM dan PKN setanah air dan bangsa ini, saya berharap kembalikan MBG ini kepada hal mendasar dan strategis misi besar Presiden Prabowo Subianto dan sesuai dengan marwah kepemimpinan beliau yang ingin menghapus kemiskinan, pengangguran, dan membanggakan pelaku ekonomi rakyat UMKM. Artinya kita berharap Presiden mengambil keputusan Pak Arto, kembalikan MBG ini kepada kantin sekolah, kuliner di sekitar sekolah. 4,1 juta pelaku ekonomi rakyat akan terdongkrak, ekosistem terbangun, rantai pasok, dan ini bisa menjadi instrumen pertumbuhan 0,5% untuk 2019. Banyak yang bertanya kepada saya Pak Arto, lantas standarisasinya seperti apa? Saya jawab, apa bedanya kantin sekolah dengan dapur? Gak ada bedanya. Dapur juga butuh sertifikasi, kantin sekolah bisa juga disertifikasi. Artinya tinggal di supervisi, distandarkan, dikasih sertifikat. Dan itu perputaran ekonomi lokal, wisdom, akan menjadi daya ungkit yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tantangannya kembali kepada Presiden. Presiden mendengar apa yang terjadi di lapangan dan mengembalikan kepada ruhnya ke pelaku ekonomi. Luar biasa. Pak Dokter, memang ya. Kalau kita bicara UKM, memang Pak Dokter lah itu ahlinya. Dan kebetulan juga Bapak sebagai dokter begitu ya. Ya. Nah ini sudah cocok sekali kalau beliau ini bicara tentang Pak Dokter bicara kesehatan Ya. dan juga bagaimana mendorong UMKM ini sebagai subjek bukan sebagai objek ya depan. Untuk UMKM sendiri Pak Dokter, kira-kira ada nggak harapan di tengah kita sudah berusia April itu 33 tahun Ya. ke depan seperti apa kira-kira? Yang pertama, saya selalu membidik 2030 Pak Arto. Ya, fondasinya itu Indonesia wajib sukses menjemput puncak bonus demografi, mensyaratkan 100 juta UMKM unggul dan handal. Untuk itulah Indonesia harus mampu mencetak UMKM sebanyak 100 juta yang unggul. Hari ini ada 64,5 juta, di mana berbagai instrumen sudah didorong oleh negara, tapi perkembangan dan efektivitasnya tidak begitu nampak secara nyata. Saya juga mengusulkan kepada pemerintah
menaikkan status Menteri UMKM jadi departemental, sehingga menteri ini punya kekuatan power untuk eksekusi dan punya infrastruktur. Yang kedua, satu rumah, satu data, satu tata kelola UMKM seperti di Korea Selatan. Di Indonesia nih Pak, anggaran untuk UMKM itu besar Pak Harto, tapi berserakan di berbagai KL, kementerian dan lembaga. Saya berharap Prabowo Subianto sebagai presiden menghadirkan tata kelola UMKM ini satu data tunggal nasional, satu rumah, satu tata kelola, pendampingan dari hulu sampai dengan itu. APKI ke depan akan mendorong ini bisa terwujud, dan tentunya ini bukan barang mudah. Seperti kemarin saya sampaikan kepada Menteri UMKM, Asosiasi PKL Indonesia mensupport full ya, holding UMKM yang sebenarnya adalah rumah tunggal UMKM, integrasi dan kolaborasi sinergi antar UMKM. Oleh karena itu Pak Bro, APKLI Perjuangan punya program besar namanya Gerakan Pasar Rakyat PKL UMKM, diintegrasikan menuju sebuah kondisi naik kelas yang sudah dicanangkan di Jakarta tanggal 22 Juli 2025 yang lalu. Dan ini sudah kita sampaikan kepada Menko UMKM. Kita akan berpartner sama Pak Maman Abdurrahman untuk Gerakan Pasar Rakyat, integrasi dan kolaborasi PKL UMKM di seluruh tanah air. Ada pasar, ada warung kelontong, ada komunitas, ada masyarakat. Kita bangun ekosistem ekonomi rakyat ini, disupport oleh teknologi. Mantap. Oke, sahabat PKL, saya rasa perbincangan kali ini kita akhiri sekian dan berharap sahabat PKL bisa mendengar dan bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Ketua APLI Pak Dr. Ali Maksun Atmo. Semoga APLI terus berjaya. Amin. Amin. Pemberdayaan, yes. Penggusuran, no. Merdeka. 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 Merdeka.